Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Manugah. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Teknik Listrik jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Kupang. Bidang keahlian saya adalah Teknik Tenaga Listrik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, dengan tujuan sebagai salah satu syarat unsur penilaian Serdos di tahun 2023. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya memberikan perkuliahan di dalam kelas. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada bidang pengajaran adalah mata kuliah Rangkaian Listrik 2. Rangkaian listrik adalah salah satu mata kuliah keterampilan umum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta didik di jurusan teknik listrik pada simbol kelistrikan, konfigurasi rangkaian, hukum dasar, serta berbagai teknik dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan rangkaian atau sirkuit listrik. Rangkaian listrik terdiri atas rangkaian listrik 1 yang berfokus pada analisa rangkaian listrik DC atau arus searah, dan rangkaian listrik 2 yang berfokus pada analisa rangkaian listrik AC atau arus bolak-balik. Pada video kali ini, yang akan saya tampilkan adalah video proses belajar pada mata kuliah rangkaian listrik 2. Pengambilan video ini adalah pada pertemuan terakhir di akhir semester 2. Mata kuliah ini disampaikan dengan meliputi delivery, interaction, dan assessment atau DIA dengan sistem tatap muka di kelas. Mengenai rangkaian listrik 2, seperti yang telah saya jelaskan di atas sebelumnya, rangkaian listrik 2 merupakan mata kuliah keterampilan umum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta didik tentang simbol, konfigurasi rangkaian, aplikasi hukum kelistrikan, serta berbagai teknik dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan rangkaian atau sirkuit listrik yang mengandung elemen penyimpan energi, serta karakteristiknya ketika dihubungkan dengan suplai searah ataupun bolak-balik. Pada mata kuliah rangkaian listrik ini, kita akan berfokus pada analisis rangkaian listrik AC dan merupakan syarat untuk memahami analisis sistem tenaga di semester berikutnya. Berikut akan saya tampilkan RPS yang memuat tentang capaian pembelajaran yang ada dalam rangkaian listrik 2. Baik, untuk rangkaian listrik 2, adapun CP lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis matematika teknik dan fisika terapan terkait dengan praktik instalasi dan konfigurasi, interpretasi instruksi, pengoperasian, pengujian, pemeliharaan dan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pemanfaatan energi listrik dan distribusi, menguasai konsep teoritis sains terapan pada bidang pemanfaatan energi listrik dan distribusi, mampu menyelesaikan pekerjaan pada bidang pemanfaatan energi listrik dan distribusi, serta menganalisis data dengan beragam mode, dan mampu memecahkan masalah pekerjaan pada bidang pemanfaatan energi listrik dan distribusi yang didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada rangkaian listrik 2, yang pertama, mampu mengidentifikasi simbol-simbol yang ada pada gambar rangkaian listrik. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep rangkaian listrik sederhana secara umum melalui pemahaman terhadap parameter-parameter dalam kelistrikan. Yang ketiga, mampu menyatakan gagasan utama atau masalah pada sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik. Yang keempat, mampu mengaplikasikan hukum-hukum dasar kelistrikan untuk menyelesaikan masalah dalam rangkaian listrik arus bolak-balik. Dan yang kelima adalah mampu melakukan analisa dengan beberapa metode untuk menyelesaikan masalah dalam rangkaian listrik. Adapun kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar, atau disebut sub-CEPMK, yang pertama adalah mampu mengenal, mengidentifikasi simbol gambar dan karakteristik elemen-elemen penyimpan energi, baik induktor maupun kapasitor,
serta melakukan analisa sederhana pada rangkaian yang mengandung elemen penyimpan energi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan melakukan analisa sederhana terkait respon rangkaian orde 1, baik itu pada rangkaian R dan L atau R dan C. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan melakukan analisa sederhana terkait respon rangkaian orde 2, di mana pada rangkaian tersebut mengandung R, L, C atau resistor, induktor, dan kapasitor. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan konsep fasor dan impedansi dalam analisa arus bolak-balik, serta penggunaannya dalam metode analisa rangkaian arus bolak-balik. Yang kelima, mampu memahami konsep nilai efektif daya listrik pada sistem arus bolak-balik, serta melakukan analisis rangkaian arus bolak-balik. Pada video yang akan ditampilkan ini, seperti yang telah saya sebutkan, kita akan melihat proses pembelajaran pada rangkaian listrik 2 di akhir semester, di mana mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami konsep nilai efektif daya listrik pada sistem arus bolak-balik, serta melakukan analisa rangkaian arus bolak-balik. Adapun pada video ini, kita akan melihat proses pembelajaran di akhir semester, yaitu di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan melakukan analisa rangkaian AC dengan menggunakan nilai efektif untuk mendapatkan parameter-parameter kelistrikan, arus, tegangan, dan daya sistem AC. Kalau kita lihat catatan minggu lalu, kalau minggu lalu itu kan kita belajar tentang fasor dan impedansi. Nah, fasor dan impedansi ini kita pakai untuk memudahkan analisa kita, yang mana sebelumnya itu dalam daerah waktu. Ini kan 0, misalnya ini T, kita rubah dalam bentuk fasor, kalau ini dalam area waktu, ini dalam area frekuensi, kalau fasor, ya. Nah, coba lihat tujuan dari fasor itu apa? Tujuan dari fasor dan frekuensi dan impedansi yang kita belajar untuk memudahkan supaya apa? Supaya kita bisa menyederhanakan analisa yang mengandung diferensial dan integral, ya. Nah, khusus untuk fasor, misalnya ada rangkaian, misalnya 10 sin 10 T tambah 40 derajat misalnya. Terus di sini misalnya ada 3 ohm, di sini ini kita revisi yang minggu lalu ya. Ini misalnya ada 2 Henry. Terus yang di sini ada misalnya 0,1 farad misalnya. Kalau fasor ini kan dia punya magnitud, ya, punya magnitud atau punya besar dan punya sudut. Misalnya A sudut theta. Nah, misalnya seperti begini. Bagaimana nanti yang minggu lalu harus berubah ke dalam bentuk apa? Harus berubah dalam bentuk cos. Misalnya 10 sin 10 T tambah 40 berubah dalam bentuk cos, jadinya 10 cos 10 sin cos ke sin ke cos kurang 10 kurang 40 kurang 90 berapa kurang 50 derajat, ya. Berarti nanti kita ambil 10 dan min 50, berarti 10 di sini nanti jadinya 10 sudut min 50 derajat. Ya, 10 sudut min 50 derajat. Terus, itu kita ngomong fasor. Fasor kita lebih ke arah sumber. Ya, kita ambil yang ini sama yang sudutnya. Sekarang, untuk impedansi. Impedansi itu untuk kita bisa merubah ini nilai-nilai yang ada mengandung, ada Henry, ada farad. Ya, ini semua supaya kita bisa analisa yang lebih gampang. Maka
kita bawa dia ke dalam bentuk impedansi supaya semua satuannya jadi ohm. Nah, rumus untuk induktor J omega L. Misalnya kalau dalam untuk contoh ini 3 ohm sudah ohm ya. Terus kalau yang kita bikin impedansi dalam bentuk kotak saja. Kalau 2 Henry, sekarang kita lihat kita mau ubah dia jadi dari Henry ke ohm. Rumusnya katanya J kalau untuk L kan? J kali omega kali L. Berarti J kali omega nya berapa? Dari 10. L nya berapa? 2. Berarti 10 J kali 10 kali 2 20. Berarti di sini ada 20 J ohm. Terus kalau yang ini rumusnya min J per omega C. Berarti min J bagi 10 kali 0,1. Jadinya berapa? Min J. Ya, 10 kali 0,1 kan 1. Berarti 1 J. Terus yang ini kan sudah ohm, 3 ohm. Nah, ini kita rubah dari yang rangkaian dengan parameter-parameter yang masih dalam rangka waktu dan itu untuk sumbernya, kemudian yang bebannya masih dalam bentuk Henry dan farad kita rubah ke ohm. Kita memanfaatkan ini rumus, ini namanya rumus reaktansi, tapi gabungan dari mereka reaktansi dan resistansi itu namanya impedansi Z ya. Sekarang ini kan kita lihat ya, walaupun sudah dalam ranah frekuensi, tapi ini kan dia masih mewakili sinyal sinusoidal periodik ya. Sedangkan kalau dalam pada kenyataan tuh misalnya kita lihat sistemnya kita sekarang yang kita kan pakai suplai PLN. Nah, untuk suplai PLN itu listriknya AC atau DC? AC. Sistemnya AC. Nah, misalnya untuk stop kontak ini, kira-kira dia punya besar berapa volt? 220. Nah, sedangkan kalau kita lihat kalau misalnya sinyal sinusoidal yang walaupun kita sudah rubah dari sini ke sini, sinyal sinusoidal itu kalau misalnya 220 ya. 220 itu kan waktu kita ukur pakai alat ukur. Ya. Sedangkan kalau misalnya kalian bawa ke osiloskop, ketika kalian ukur, ini nilainya sekitar 311. Sedangkan ketika kita ukur itu dengan alat ukur, dia dari detik pertama ini kan misalnya 0 sampai 10 detik ya misalnya ya. Dari 0 sampai 10 detik. Dia kan nilainya berubah-ubah. Sedangkan kalau kita ukur pakai alat ukur, kita tancapkan di probe-nya, kita taruh dalam power output-nya itu, kan dia nilai dari 0 sampai 10 detik tetap 20 kan? Nah, itu tuh apa? Kok bisa? Nah, sebenarnya yang kalau yang kita lihat tegangan, misalnya ini sinyal tegangan ya, ini sinyal tegangan misalnya. Yang diukur di alat ukur itu namanya nilai efektif. Kita kembali yang 220. 220 itu dari 0 sampai sekian detik, alat ukur bilang dia tetap, dia tidak berubah-ubah seperti sinyal sinusoidal. Nah, itu kenapa? Karena itu seolah-olah kita yang arus yang bolak-balik periodik ini kita bikin dia jadi seolah-olah dia jadi DC. Di dalam alat ukur ada namanya komponen penyearah. Misalnya dioda, pernah dengar kata dioda? Dia itu menyearahkan. Nah, jadi ini nih dia searahkan ini. Bagaimana searahkan? Nilai efektif itu biasa disebut nilai RMS. Apa RMS? Ini artinya root, artinya mean, artinya square. Nah, waktu kita mau menyarahkan dia jadi yang bolak-balik ini, dia jadi yang hitam ini. Dia bilang bagaimana? Root, mean, square. Artinya yang pertama square dari belakang, square dahuluan. Maksudnya square artinya dipangkatkan. Dipangkatkan 2 misalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini? Ketika ini kita masih masuk di square. Ini misalnya 0 ya. 0 tetap 0 toh? Ya. Ini misalnya berapa tadi? 3, dan ini kan min 3 ya. Min 3 pangkat 2 9. 9
9. Berarti 9 ini kan bukan min 9 ke bawah. 9 kan naik atas. Berarti dia juga begini ya. Itu namanya square. Ini artinya di rata-ratakan. Rata-ratakan misalnya gini. Rata-rata hasilnya kita jumlahkan ini nilai-nilai sesaat yang ini. Titik-titik ini misalnya ini 0, ini 9, 0 tambah 9 tambah dengan ini. Nilai-nilai yang ada di sini semua kita tambah ini semua titik-titik ini. Kemudian dibagi dengan berapa lama? Misalnya ini 0 sampai 10 T. Bagi dengan 10. Rata-ratanya. Iya, dalam jangka waktu itu. Nah, setelah itu kan ketika kita sudah rata-ratakan, berarti nanti kan kita sudah dapat DC-nya. Tapi ingat, ini kan DC yang dari kuadrat. Maka setelah itu kita harus root apa root diakarkan. Nah, inilah yang nama nilai efektif atau RMS. Mengerti? Nah, kalau untuk sinusoidal, baik untuk arus atau tegangan, nilai efektif itu baik arus atau tegangan itu sama dengan nilai maksimumnya, berarti IM bagi dengan akar 2. Kalau V efektif juga, berarti V yang maksimum bagi dengan akar 2. Nah, khusus untuk sinusoidal. Jadi nanti soal contohnya misalnya tadi kan 10 sin 10 T tambah 40 derajat. Ini ketika kita rubah misalnya ini ya. Tadi kan kita sudah ganti ini toh. Itu khusus untuk sumbernya ini. Ini kan masih, ini kan nilai CM ya. Ini kan sudutnya. Tapi karena kita harus ganti dalam bentuk fase berarti 10 sudut min 50 derajat kan. Nah, tapi ini kan masih untuk walaupun dia sudah dalam bentuk fase, tapi ini fase yang sinusoidalnya. Nah, nanti kita harus tukar dia dulu dalam bentuk nilai efektifnya. Nilai efektifnya katanya bagaimana? Ini kalau ini kan tegangannya. Berarti kita nilai efektifnya adalah Tn bagi akar 2. Berarti kita bagi lagi dengan akar 2. Sudutnya tidak berubah. Hanya nilai yang ini yang harus bagi dengan akar 2. Jadi nanti dalam analisa kita sudah memakai nilai efektif untuk daya listrik. Untuk DC rumusnya V kali I. Satuannya watt. Sedangkan untuk AC ada 3 jenis daya di dalam, yaitu S, ada P, ada I. Untuk S rumusnya adalah P kali I, sama seperti daya listrik di DC, tapi satuannya PA. Beda, ya, volt ampere. P ini satuannya sama, jadi P itu watt juga. Satuan ini rumusnya adalah P kali I kali cos P. Pernah dengar cos P? Nah, itu namanya faktor daya. Terus kalau I, P kali I sin P. Satuannya apa? Bedanya apa? Bedanya begini. Ini menunjukkan namanya adalah daya semu. P artinya daya aktif. Daya aktif itu adalah daya yang diserap kalian punya elemen. Peralatan. Ya, kalau beli-beli barang kan mereka kan satuannya watt kan? Ya, itu yang diserap. Ini namanya daya aktif. Terus ada Q. Q ini namanya daya reaktif. Apa itu daya reaktif? Kalau daya reaktif ini dia seperti daya yang
dia untuk beban induktif dia diserap, tapi untuk beban kapasitif dia menghasilkan daya reaktif ini. Nah, daya reaktif ini sebenarnya seperti daya yang kita butuh tapi tidak diinginkan. Jadi kadang seringkali orang menganggapnya seperti rugi-rugi daya. Jadi seperti untuk mudahnya seperti ini. Misalnya kalian mau beli sepatu, orang tua kasih uang 200.000 misalnya, atau misalnya kasih uang 500.000, mau beli sepatu yang bagus. Nah, uang yang diberikan kalian ke orang tua itu adalah S misalnya. Jadi orang tua bilang intinya Pak, mama bapak kasih kalian 500.000. Silakan atur beli sepatu yang kalian mau. Nah, harga sepatu itu P. Q ini seperti harga ongkir. Jadi di dalam S ada P dan Q. Terus di sini ada costly, ada V di sini. V itu adalah beda sudut antara tegangan dan arus. Cos P ini harus dijaga. Jadi menurut kalian, kalau cos P semakin tinggi semakin baik atau semakin baik atau semakin jelek? Boleh kasih semakin baik ya. Cos P paling tinggi nilainya adalah 1, cos 0. Sekarang kita masuk di analisa dengan nilai efektif. Contohnya seperti ini. Tentukan ini misalnya ada arus IX, ini ada TX. Tentukan IX dan TX, kemudian IA. Ini SA, PA dan IA. Oke, sekarang coba kalian kerjakan. Oke, coba kami minta satu orang. Coba katakan sama yang bisa. Satu orang untuk transfer dari sini ke dalam bentuk kan sama kayak hari ini, ya. Coba katakan kita akan bisa untuk jumlah. Coba sekarang. Coba min J bagi dalam kurung 2 kali 0,1 ya. Ini berapa tadi? Min 5J. Kalau sudah gambar seperti ini, kan Pak bilang kita kali itu pakai nilai efektif ya. Berarti ini harus dibagi lagi dengan akar 2. Jadi sekarang berapa nilai yang baru yang kita pakai? Berarti 8 bagi akar 2 coba. Atau 8 bagi 1,414 5,65 sudut 30 derajat. Kalau nilainya sudah begitu 0,07 sudut 40 derajat. Dari 8 sudut 30 derajat bagi akar 2. Ini 10 sudah 40 bagi akar 2 sama dengan 7,7 sudut 40. Nah, kalau sudah seperti ini kita pakai apa? Superposisi. Nah, kita pakai superposisi. Ingat, superposisi ini ada di sumber apa? Tegangan. Kalau ini sumber bisa dikerjakan? Bisa ya. Oke, berarti VA sama dengan VA1 tambah VA2. VA dan IA kita sudah dapat ya. Sekarang kita cari SA dan SA, PA, IA. SA, PA, IA. Bagaimana? SA rumus P kali I. Berarti kita hanya ambil yang ini dan ini ya. PA berarti ini kan S ya.
berarti 112,2 dari S dikalikan nilai cos dari V. Berapa cos V-nya? Sudut V-nya berapa? 6,1 kurang sudut I-nya 6,91 ya. Sekarang berarti berapa nilai P-nya, PA-nya? 112,2 cos 0. Berapa cos 0? 1. Berarti 112,2 kali 1. Ya, ini cos 0 nilainya 1. Berarti sama dengan 112,2. Kalau QA nilainya kemana? Bagaimana? 112,2 sin 0 ya. Sama ini ya. Sin 0 berapa? 0. Sin 0 0. Berarti 112 kali 0 hasilnya 0. Ini buat ini Pak, ini P. Sampai sini mengerti? Sama seperti analisis sebelum-sebelumnya. Ya. Tugas yang pertama yang kalian kerjakan ini diganti ganti dengan nomor absen ya. Untuk materi ini Pak Risam dari awal. Tadi kita kan sudah belajar faktor, sudah belajar impedansi, kemudian hari ini kita belajar nilai RMS dan daya listrik ya. Jadi nanti di analisa rangkaian AC yang Pak berikan nanti, itu berarti nanti setelah kalian misalnya ada nilai sinusoidal dari rangkaian yang awalnya masih dalam ranah waktu yang masih sin cos, kalian rubah pakai fasor dan impedansi, bawa ke dalam ranah frekuensi seperti ini. Gambarnya tetap sama tapi nilainya kan sudah berubah ya. Nah setelah itu selalu ingat ini, kita mau pakai nilai efektif, berarti nanti nilai-nilainya harus bagi dengan akar 2. Kita masuk nilai efektif. Bagi dengan akar 2 itu hanya untuk sumbernya. Setelah itu silakan analisa biasa. Nanti ketika ditanyakan tentang daya, ingat P kali I berarti hanya ambil magnitudenya saja. Ya. Untuk V itu diganti dengan sudut tegangan kurang sudut arus. Seperti itu ya. Ya, seperti itu saja kita punya. Nanti di ujiannya juga seperti begini. Nanti ada tugas tambahan. Ya. Jadi untuk materi cukup sampai hari ini. Waktu yang sisa kerjakan ini. Nanti sebentar dikumpulkan ya.